Saya ada. Oh ya, Yang bab benar nih. 3 deterjen. Bab 3. Kemarin kan Dukfile itu kan? Iya. Nah, udah saya share kemarin di kelas Nggak, khusus, cuman. Duvel sama ini, sama data. Kalau Duvel itu perintah. Oh, gitu. Terus Yang datanya nggak punya. datanya coba Terlalu jauh coba Ocha menggulungnya kirim nih. ya. Nah, Yang itu kirimlah. aja lah satu ya. Kirimkanlah. Nih, Jauh kali gulung-gulungin nih ke atas. udah Ocha kirim ke Pak Faisal. Oke. Mm-mm. Ini Pak, saya ke kelas khusus saya kirim Pak ya. Di Oke. di grup. Oke, sip. Apa di sini tuh? Duh, file. Kok nggak mau kebuka ya? Di komputer aja. Bab 3 itu kan, deterjen. Ya, yang bab 3. Saya backgroundnya sama ini. Biar ada teman. Ah, nggak mau kebuka dah. Dia ada Hah? tulisannya how do you open this file? Kok gitu? Look for an Udah application. di ini belum? Udah Apanya? diinstal belum? Maksudnya udah dibuka belum statanya? Oh, dia dari Stata bukanya. Ya Allah. Iya. Astagfirullahaladzim. Bilang dari tadi. Terus Bisa open. dari Stata, bisa ini langsung. Open. File. Open. Yang bab Open. 3 itu. Bab 3. Ngambilnya berarti di download ya. Oke. Bab 3 ambil download. Oke. Pak Jai mana? Pak Jai lagi ada acara dia. Oh, ini Dewi datang. Nah, ini udah masuk nih. C user download bab 3 deterjen. LN the data. Benar udah? Masuk di Iya, datanya. bab Udah. 3 dan LN. Nah, yang lain Pak Gamal sama Pak ini ngikutin nggak nih? Gamal izin off cam karena sepertinya Pak. ada Iya. meeting juga Pak. Oke. Nggak, Pak Arif katanya dibuka belum Pak? Saya lihat aja. Oke, ya udah lanjut aja. Kita lihat dulu lah. Kita rekamannya nanti kan ada nih. Langsung praktek, Pak. Praktekkan Jangan aja. lihat aja. Iya, langsung praktek. Oke. Kalau nggak praktek nanti malah Hah? bingung, Pak. Jadi Oke. Bapak bagusnya dibagi Hmm? dua itunya, dibuka File statanya. bagi 2 ya. Oke ya. Ya, bagi dua layarnya, jadi langsung. Ya. Oke, bagi 2. Nah, membuktikan bahwa data itu sudah kebuka. Di sini kan ada use D bahan Ocha nyimpannya di bahan kuliah ini segala macam kan Pak. Ya, Nah, di direkturnya. sebelah kanan ini udah ada variabel-variabel di data itu ada demand sampai ke loan periode. Nah, ini bahwa data ini udah kita buka. Nah, kalau mau lihat tampilan data, tinggal buka ini aja Pak. Kelihatan nggak Pak yang Ocha klik-klik ini? Ya, Mana? kelihatan. Kursor Ocha ada nih di Kelihatan. data editor. Nah, itu kan kelihatan tuh datanya. Ya, 30. Ulang dari mana ini? 30 minggu. Nah, Ulang. Dari mana tadi? ulang lagi ya. Oke. Nah, tadi kan Itu. Ocha udah buka, kemudian Terus? di sini udah keluar komennya use. Ya ada. Ini tempat Ocha menyimpan, nih kan? Ada aku juga. Terus? Ya, kemudian kan di kanannya udah kelihatan nih nama variabel. Terus? Udah kelihatan. Kemudian untuk melihat datanya, ada di bawah statistik ini yang kotak-kotak data editor. Aduh, harus pakai kacamata nih. Data editor di bawah Di statistik. mana? Data statistik. Itu di bawah statistik ada tanda kotak. Itu dekat kursor Ocha tuh. Kursor Ocha nggak kelihatan. Warnanya kasih warna merah gitu kayak. Janganlah. Oke, yang di atas. Nih, ya Oke, ini kan ya, ada oke. data editor edit. Nah, Klik. nah, ini kan kelihatan bahwa udah ada datanya. Oke. Nah, ini data yang kita buka yang di bab 3 deterjen tadi. Ini untuk membuktikan aja sih. Data editor, oke. Siap, Ya. udah ada sampai Udah kan? ada sampai 30. Ini boleh ya, ini boleh ditutup aja. Yang mana? ininya aja. Yang data ini boleh ditutup karena sudah ada di pinggir ini. Nah, kemudian manual aja dulu ya, Pak. Ya. Oke. Berarti kalau kita mau meregresi, komennya reg
REG, boleh regres, boleh reg aja. Kita kan mau regresi biasa. Nah, kemudian kita klik terlebih dahulu variabel terikat. Kita main yang model linear dulu. Ya. Berarti kan variabel terikatnya kan demand. Berarti kan kita klik aja supaya nggak, kalau diketik takut salah. Jadi klik yang di kanan. Kelihatan Pak kursor? Kelihatan. Kelihatan. Yang demand, Nah, get name, berarti demand klik ya. 2 kali demand ini. Kan Klik udah 2 kali. masuk nih reg demand. Kemudian masukkan variabel bebas. Jadi yang pertama itu setelah komen reg itu komennya stata untuk menyuruh Untuk meregresi. Kemudian masukkan variabel bebas. Variabel bebasnya kan ada harga barang kompetitor, kemudian ada biaya Klik semua iklan. ya, klik semua ya. Ya, ada income sampai ke waktu, sampai T aja. Kalau yang di bawah itu kan loan itu. Oke. Nah, kalau udah itu tinggal enter. Udah selesai hasilnya. Coba ya. Oke. Benar. Enak banget kayak ya, enak ya. Langsung praktek, Pak. Gampang Enak, itu. gampang. Yang penting Ya. tahu perintahnya. Klik rek dulu ya, rek. Oke. Rek. Rek. Nah, Gampang Pak kemudian Faisal. klik. Gampang banget nih. Dari dulu kenapa? Coba tahu. Klik demand, oke. Klik P. Nah. 2 kali kliknya tuh kulihat. Iya, Iya, 2 kali, Pak. 2 kali. Terus advice klik semuanya. Dah sampai ke T. Income sampai ke T. Habis Ya. itu enter. Udah enter. Enter aja di laptop kita. Iya, jangan di laptop aja, di enter nggak keluar sana. Oke, udah jadi. Keluar hasilnya kan? sama, Pak. Keluar hasilnya R square-nya 0,9147. Ya. F-nya 0, berarti signifikan ya. Ya, berarti F-nya Oke. signifikan. Terus T-nya di sini T-nya ada ini. minus 24 sama minus 286. Sama ya? Hah? Kok minus 24? Yang T di bawah, demand di bawah. Iya. Kok beda? P value-nya 0,0 sekian, T-nya minus 11. Di samping kanannya yang 90% interval itu yang paling kanan. Oh, Bawah, yang interval bawah. min 5. Bawah. Yang ini. Minus 24 tuh T-nya. Iya, ini ini berarti konstanta ini. Ya, Iya. di atasnya. Minus 850 Ya. ini sama 2 itu kan, ada yang negatif sama positif. Iya. Dah. Oke ya. Ih, cepet banget Nah, Dari dulu kan. gampang kan? Gampang. Nah, kalau misalnya kemarin Prof itu kan ada mengeluarkan standar baku. Berarti kita klik aja lagi komen yang nomor 2 ini, Pak. Komen yang nomor Klik ini, klik aja komen nomor 2 itu. Nah itu kan, hapus dulu lah, nanti bingung. Nah, klik aja komen yang nomor 2. Nanti dia pindah itu ke komen ini. Nah, kemudian di koma saja beta. Apa? Beta. Oke. Tadi Itu klik untuk aja. mengeluarkan koefisien baku. Untuk Nah, nanti itu. menghitung elastisitas. Untuk menghitung elastisitasnya. Nah, enter aja. Ulang. Biar nanti rekamannya enak ngeliatnya. Capek ngulang-ulang lagi. Nah, Hapus dulu, berarti ya. Klik, yang nomor 2 ini, yang komen di nomor 2 ini, kita klik aja, kan udah keluar di komen. Muncul dia. Kemudian, koma. Kemudian beta. ketik beta. Terus? Kemudian enter. Itu aja? Udah. Iya. Enter aja. Baca. Gampang kan, Pak? Ya, Pak. Kalau dijelasin nih. Mulai dari tadi beta. Dari mana, Pak? Enter. Model residual, SS ini apa maksudnya? Nah, itu belakangan. Ini apa? Oh, ini SS ini artinya sum square. Oh, sum square. Sum square. Ini mean square. Ini jumlah kuadrat. DF ini degree of freedom. Kemudian MS ini mean square atau rata-rata kuadrat. Nah, nilai ini biasanya untuk ngitung F. Kalau di SPSS namanya tabel ANOVA. Oh, analisis. Keluar tabel ANOVA tadi. Iya, Analisis jadi variabel ya.
Ya, DF ini degree of freedom. Jadi degree of freedom dari model Dari itu data sama base. dengan jumlah keseluruhan variabel, kurang 1. Oh, Ya. Jadi kan variabel kita tadi kan ada demand, kemudian ada harga barang kompetitor sampai ke T, berarti kan ini 6. 6 ya, kurang 1. Ya, kurangi 1, maka degree of freedom-nya 5. Kenapa Kemudian harus dikurang 1? Formulanya emang itu, Pak. rumusnya begitu. Oh, itu dari Oh, sononya dari- intinya. Intinya dari nggak usah itu. nggak usah Ya, ditanyain lagi udah itu dari N sononya. kurang 1 ya. Variabel. Ya, jadi banyak variabel Hmm, kurangi dengan 1. Kemudian DF residual ini banyak data banyak data. dikurangi dengan jumlah keseluruhan variabel. Semua. Jadi N kurang K besar. Jadi kan data kita tadi kan 30 minggu. Ya, Variabel kita 6, makanya DF residual ini 24. Nah, DF ini gunanya untuk melihat nilai F tabel. Tapi sama Prof BJ kan kemarin nggak usah lah lihat-lihat tabel-tabel itu. Lihat saja nilai P value dari F. Kan gitu kemarin. ya. Jadi nilai sum square dibagi dengan degree of freedom itu sama dengan mean square itu. Angka ini bagi ini sama dengan ini. Iya, iya. Ya, mudah-mudahan saya tidak lupa, Pak. Nah, kemudian Bentuknya iya nilai sama. F itu dari mean square ini dihitungnya kemarin. Oke. Dari sini sih perhitungannya. 58272 dibagi ini kalau saya tidak salah. Nanti dapat nilai F. Oh, Ya. 51,49 itu pembagian dari MS ini. Kalau tidak salah coba ambil kalkulator dulu. Kalau tidak salah itu. Ini aja Coba dulu. 50.000 dibagi 1.000. Iya kan? Ya, betul. 58272,7183 dibagi 1131,63,368. Ya, dari situ datangnya. Oke. Jadi mean square model dibagi dengan mean square residual. Itu jadinya Jadi dapat nilai F statistik ini. 51. Nah, kemudian dia tidak boleh kalau di dalam soal latihan nomor 4 itu kan harus kita milih model. Ya, Nah, yang loan atau yang asli, terus yang apakah model loan atau asli atau yang asli ini. Nah, untuk menceknya kan harus terpenuhi asumsi dulu. Ya. Kalau di model regresi dengan metode OLS itu kan ada 4 asumsi. Ya. Ada hetero, ada auto, ada aku multicol, dengerin aja ada lah. Terus, normalitas residual. Kan itu asumsinya. Nah, kalau mau mencek untuk hetero, cara cepatnya ketik head test. Sudah selesai. Itu hetero. tes gitu aja. Head test. Itu untuk nyari apa tuh? Tes itu gunanya apa? Ini untuk mencek apakah di dalam model regresi dengan metode OLS itu ada heteroskedastisitas atau tidak. Hetero itu maknanya apakah variabel bebas itu secara bersama-sama berpengaruh terhadap residual. Residual itu yang error itu. Oh iya. Nah, kalau cara bacanya, kalau nilai probabilitas chi-square, yang nilai ini, kalau nilainya lebih besar dari taraf nyata itu kan boleh 1%, boleh 5%, boleh 10%. Nah, anggap aja lah standar pakai 5%. Berarti kalau probabilitas chi-square ini di atas taraf nyata 5%, itu artinya tidak terdapat heteroskedastisitas di dalam model. Jadi H0-nya diterima. Yang ini. Berarti model ini bebas dari heteroskedastisitas. Nah, itu asumsi pertama. Asumsi kedua, autokorelasi. Autokorelasi itu maknanya apakah ada korelasi antar periode waktu. Nah,
Kalau kita mencek autokorelasi, itu kan asumsinya datanya adalah data series. Nah, oleh sebab itu, kalau di dalam Stata itu mesti disetting dulu data seriesnya. Seriesnya tadi kan minggu. Jadi, kita ketik dulu di sini TS set. Kemudian kita ambil seriesnya itu tadi minggu. Minggu itu ada di periode waktu. Kemudian kita klik 2 kali T. Nah, udah terbentuk time variable. Tapi kalau misalnya ini tidak kita set time variable ini, maka autokorelasi itu nggak bisa kita run. Nah, setelah seperti ini, kemudian coba ketik B Godfrey. Ya, ini Bruce Pagan Godfrey untuk menguji. Dah, maka sudah keluar nilai LM test untuk autokorelasi. Nah, nilainya itu dilihat dari nilai probabilitas chi-square ini, yang sebelah sini. Nah, nilai probabilitas chi-square itu mesti lebih besar daripada taraf nyata, baru dia bebas dari autokorelasi. Nah, di sini kan udah ketemu, Pak. 0,4314. Berarti model regresi asli ini terbebas dari masalah autokorelasi. Ocha udah bagi modul Stata belum ya? Bapak-bapak belum. Belum ya? Kok nggak Bude dikasih tolong share sih? satu, Bude. Mam, tolong share satu. Coba lihat lagi ke atas, Pak. Yang mana? Ke atas. Yang Komen-komen. autokorelasi yang mana, Pak? Komen-komennya. Ada di tabel. Komennya ini, Rek. Oh, tadi itu yang awal tuh. Ya, Baru muncul nanti yang bawah beta, koma beta. beta. Ini koma Tekan beta. dulu rendimennya. Oke, terus muncul. Ya. Kemudian kita Antites, uji antites. hetero. Zero. Hetero. Oke. Kemudian kita akan uji autokorelasi. Kalau uji autokorelasi, berarti kita harus setting dulu time seriesnya. Komennya itu TS set. Set. Ya, T ini adalah variabel waktu. Kalau misalnya datanya data tahunan, berarti TS set tahun. Tergantung nama yang kita setting. Nah, tergantung apa yang kita set di sini. Nah, kemudian Bruce Pagan Godfrey LM test ini untuk mencek apakah ada autokorelasi di dalam model. Kalau nilai probabilitas chi-square-nya besar dari alfa, itu H0-nya diterima. Kalau H0 diterima, itu artinya tidak terjadi autokorelasi pada model. Nah, berarti sudah 2. Nah, kemudian untuk multi-call itu tinggal kita ketik di sini VIF. VIF itu artinya varian inflation factor untuk multikolinearitas. Maka ketik saja VIF. Udah. Nah, ini multikolinearitas itu maknanya apakah sesama variabel bebas itu ada korelasi atau tidak. Jadi, indikasinya kalau di multikolinearitas itu nilai R-square-nya bisa tinggi, kemudian nilai F-nya bisa besar, kemudian banyak variabel bebas secara parsial tidak signifikan. Nah, kalau variabel bebas secara parsial tidak signifikan itu kan kita lihat di p-value dari T di uji parsial ini. Kalau ini kan kita lihat kan aman ini karena semuanya signifikan. Ya. Nah, tapi kalau misalnya kita masih ragu, udah pakai VIF. Nah, caranya bisa pakai VIF, bisa pakai tolerance. Nah, kalau pakai VIF, dikatakan tidak ada multikolinearitas kalau nilai VIF itu berada di bawah 10. Nilai VIF ini. Itu berapa tuh? 1. 1, berarti kan di bawah 10. Jauh. Iya, artinya di model regresi ini antara variabel bebas tidak berkorelasi. Jadi tidak ada korelasi. Boleh pakai VIF. Tapi VIF ini lemah biasanya. Kalau Ocha
lebih biasa pakai korelasi. Komennya CORR. Jadi ini artinya correlation. Nah, yang dikorelasikan hanya yang variabel bebas saja. Berarti kita klik lagi seperti tadi, CORR, kemudian klik yang variabel bebas aja, P, PR, kemudian biaya iklan, kemudian pendapatan, kemudian waktu. Udah tinggal Bapak enter. Keluar nilai koefisien korelasi. Pak, kalau cepat boleh di stop, Pak. Enggak cepat. Nggak cepat. Enggak. Kita aja Nah. nggak ngerti. Terus. Nah, berarti kan ini sudah keluar nilai koefisien korelasi. Kalau di diagonal ini pasti 1 karena korelasi dengan diri sendiri kan. Ya. Yang kita lihat dari baris ke kolom. Kalau ini kan artinya harga barang kompetitor dengan harga deterjen. Nilai koefisien korelasinya adalah min 0,1146. Kemudian kalau yang min Iklan 0,0765 berarti biaya iklan dengan harga. Kayak gitu Pak, baris kolom, baris kolom. Kayak Micmac. Iya, kayak Micmac. Nah, kalau pakai koefisien korelasi, standarnya itu nilai koefisien korelasinya mutlak 0,8. Mutlak ya Pak. Nilai koefisien korelasi itu berkisar dari -1 sampai +1. Jadi bisa aja nanti misalnya min 0,9 gitu kan ya. Atau bisa 0,9. Jadi kita mutlakkan aja untuk standarnya. Jadi kalau nilainya itu dimutlak besar dari 0,8, ada juga di sebagian buku bikin 0,75. Itu artinya ada multicol antar sesama variabel bebas. Nah, kebetulan di data ini nilai koefisien korelasinya kan di bawah 0,8 semua. Ya. Ya, kita mutlakkan kan di bawah 0,8 semua. Artinya tidak ada korelasi antara sama variabel bebas. Paling tinggi Pak. 0,4. Ini kan 0,4, dia kan standarnya 0,8. 0,7 ya. Iya, 0,75 atau 0,8. Iya, di bawah banget. Berarti Iya. artinya tidak ada korelasi antara variabel sesama variabel bebas di dalam model. Nah, berarti kalau begitu model ini juga terbebas dari masalah multikolinearitas. Nah, itu asumsi. Baca. Ya, Pak. Ini artinya ada yang minus dan plus itu apa? Yang ini, minus ini. Kalau minus itu artinya ada korelasi negatif gitu, Pak. Ya, oke. Ya, kalau plus berarti korelasinya positif. Ya. Bapak harus dijelaskan, berarti artinya $1, Pak. Itu nanti Bapak. Jadi nilai koefisien korelasi itu rentangannya hanya dari -1 sampai +1. Oh iya. Ya, kalau koefisien korelasinya itu bertanda negatif, itu maknanya ada hubungan negatif antar dua variabel. Pak Faisal udah mulai sakit kepala nih. Kalau nilai koefisien korelasinya positif, itu maknanya ada korelasi positif antar dua variabel. Ini parsial berarti ya? Ya, parsial ini. Istilah-istilah kalian tuh baru kedengar soalnya. Oke, lanjut aja lah. Nanti rekamannya kan ada ulang-ulang. Iya. Nah, ini kan koefisien korelasi. Kemudian yang keempat, kadang diuji orang, kadang enggak. Namanya normalitas residual. Jadi yang diuji normal itu bukan data, tapi residunya atau error time itu. Nah, komennya buka jimat dulu, lupa. Nah, harus kita run dulu regresinya. Itu jimat itu disimpan di mana ini? Jimat itu disimpan di do file. Oh, tadi yang dikirim. Kelihatan enggak Pak do file cek situ? Kelihatan ini, kelihatan. Kelihatan kan? Nah, itu kan udah cek komen-komen di situ. Analisis regresi berganda dengan model linier. Tulisannya kecil-kecil. Sesuaikan direktori data yang akan digunakan dengan tempat penyimpanan. Nah, kan yang mau diganti kan yang ini aja nih, Pak. Yang ini aja mau diganti nih. Sampai sini. Cara mengganti direktori itu gampang.
Bapak buka, kan ini tadi kelihatan enggak data OCA di situ? Kelihatan. Do file tugas 1. Hmm. Bapak klik kanan, kemudian copy as path. Patut. Ya, copy ini kan. Nah, nanti ganti, tentu tergantung kan OCA enggak sama tempat penyimpanan kan. Nah, copy aja ke sini, ganti ke sini. Bapak paste sini. Nah, Enggak ada. nanti kalau udah kayak gitu tinggal diklik aja dari atas ini ke sini. Kemudian tinggal execute ini aja. Udah jalan itu semuanya. Coba. Klik. Coba. Klik. Nah, ini Ocha klik ya. Nah. Nah, Ocha klik supaya ini tidak mengganggu. Nah, tinggal Ocha klik ini aja. Sebut. Berat ya, berat. Gak berat itu. Iya, betul, berat. Kenapa ini? Bahan kuliah oh. Bentar. Oh, salah. Sorry. Salah ini. Nggak ada saya Bukan. simpan. Kata apa? Tar. Idu file yang terbuka ininya. Harusnya deterjen ini. Salah aja. Copy as path. Tar. Ganti ke sini. Harus ada clear di belakangnya. Nah, Ocha blok lagi. Bloknya pakai apa tuh? Nah, ada di blok ditarik pakai mouse aja. Ya. Nah, kemudian ditekan aja ini. Tekan ini. Kemudian akan keluar. Mana dia? Tuh. Langsung keluar hasilnya. Tuh. Langsung keluar hasilnya sepaket. Sama datanya ini. Iya, nih langsung keluar semuanya. Tapi nggak ada usahanya itu ya, bagus yang tadi pelan-pelan. Adalah usahanya bikin do Tadi file. kan rek, tadi awalnya shift tab. Iya, kalau manualnya kan gitu. Kalau itu tadi kan kopas saja. Iya, kalau ini bukan di kopas, tinggal di run aja. Run kata satu. Kok tadi kan yang pakai do file itu kan langsung tuh semuanya keluar. Iya, kalau do file langsung semuanya jadi kayak gini. Itu buat yang malas mikir, Pak. Cocok buat kita. Cocok. Nah, makanya udah bilang, yang Ocha kirim itu tinggal diganti aja Iya, cara ganti direktorinya. juga baru tahu. Cara gantinya itu. Copy paste itu. Iya. Jadi dia kan, tapi kalau kita kerjakan manual tadi, ya satu-satu kayak tadi. Nah, Itulah tapi nggak grafik apa-apa lah. tadi. Biar kita Grafik belajar tadi. ini kan. Nah, Iyalah. kemudian kalau diuji uji normalitas residual. Nah, kalau diuji normalitas residual, berarti yang harus kita jalankan awal. Nah, regresi dulu kan, regresi kembali, kemudian disuruh dia membuat nilai residual itu supaya nanti di ujung ini keluar variabel resid. Nah, jadi diklik dulu regresi ini, balik lagi regresi awalnya, kemudian di enter lagi, kemudian disuruh dia mempredik, jadi predik E. Jadi suruh dia bikin variabel, paste, kemudian enter. Jadi di sini kan nambah nih Pak, jadi E. Yang di kanan. Kalau tadi kan cuma sampai lonte aja. Ya, oke. Nah, kemudian ada E di bawahnya. Jadi udah ada residual. Nah, setelah itu baru bisa kita jalankan untuk membuat kurva untuk normalitas dari residual. Jadi komennya adalah penom E ini tadi yang kita predik di awal tadi, variabel ini. Nah, kemudian kita enter. Nah, keluar grafik. Nampak nggak grafiknya, Pak? Besarin aja. Karena Dibesarin. di atas, jendelanya di atas kanan. Terus. Iya, nih. Nah, kan gini. Ini adalah sebaran dari nilai residual. Jadi kalau
sebaran dari titik ini masih di seputar garis regresi ini, itu artinya bahwa residualnya terdistribusi secara normal. Ya. Nah, residual itu secara konsep statistik selisih antara nilai variabel terikat aktual dengan nilai variabel terikat prediksi. Prediksi itu diperoleh dari persamaan regresi. Nah, berarti udah keluar kurvanya. Nah, Kalau menjauh kalau dari kalau acak dia gimana itu? kalau acak berarti itu kemungkinan residualnya tidak terdistribusi secara normal, Pak. Sisaannya terlalu banyak, Pak. Ya, Outlier jadi istilahnya, outlier. terlalu besar ininya, bisa jadi datanya outlier. Outlier, Errornya besar. errornya. Nah, Ngerti tapi kan aku kan? ya, di beberapa referensi, kalau jumlah sampel itu sudah 30, normalitas residual itu boleh diabaikan, karena dia mengikuti konsep distribusi normal. Semakin besar sampel, maka akan semakin mendekati konsep distribusi normal. Sebagian ada yang berpendapat seperti itu. Nah, kalau ingin yakin, kalau tadi kan hanya dengan melihat-lihat, oh ini rasanya masih normal, oh ini enggak terlalu ini apa segala macam. Nah, kita pakai ujinya namanya SWIL. Ya, ini untuk uji normalitas residual. Ini adalah predik dari residual tadi. Jadi SWIL, kemudian kemudian kita enter. Udah, keluar nilai Shapiro-Wilk-nya. Nah, Shapiro-Wilk ini gunanya untuk uji normalitas residual. Cara melihatnya dilihat dari nilai probabilitas Z. Makanya kan dia pakai distribusi normal. Nah, kalau di dalam uji asumsi klasik yang diharapkan probabilitasnya itu besar dari taraf nyata. Tapi kalau pada saat kita melakukan uji pengaruh bersama-sama ataupun uji pengaruh parsial, yang kita harapkan nilai p-value ini lebih kecil dari taraf nyata. Tapi kalau di uji asumsi klasik itu lebih besar dari taraf nyata. Nah, sehingga kalau seperti ini hasilnya, itu maknanya bahwa residual terdistribusi secara normal. Nah, oleh sebab itu di dalam pemilihan model, model regresi linear biasa itu mampu memenuhi uji asumsi. Uji asumsinya terpenuhi. Berarti kalau begitu, kita bisa menyatakan model ini layak untuk dilakukan analisis. Nah, itu kalau yang di bahan Prof. BJ untuk memilih mana model terbaik. Itu kan baru satu model, nak Pak. Nah, berarti yang model linear selesai. Selesai Baru dulu linear. untuk ini. Linear Ya, baru nanti ya. baru, kita kan baru uji asumsi, baru nomor 1. Nah, kemudian kita cek lagi yang model LON. Dia kan nanya modelnya yang baik yang mana. Nah, supaya Bapak tidak kehilangan do file, tinggal di blok ini, di blok semua ini, Ctrl A aja. Ini Bapak copy. Jadi tinggal nanti Bapak tidak perlu simpan output ini, Bapak cukup simpan do file. Klik yang new do file editor di sebelah data editor. Kelihatan tidak, Pak? Ya. Ini. Ya. Bapak klik ini, kemudian Bapak paste ke sini. Nah, kalau Bapak pengen buat seperti yang Ocha bikin tadi, kalau Ocha bikin kan ada komen-komennya di atas. Analisis regresi linear berganda dengan model linear. Nah, kalau Bapak mau bikin komen-komen untuk mengingatkan kita, Bapak mesti kasih tanda bintang-bintang ini supaya dia nggak baca sebagai komen. Bintangnya banyak Kalau itu. yang ini yang Tiga Ocha bintang bintang-bintang ya. ini. 3 bintang Ya, ya. itu kita mau bikin keterangan supaya nanti nggak di-run oleh sistem. Nah, kalau yang komen sistem itu yang warna biru-biru ini, Pak. Use itu artinya gunakan, kemudian regresi, TSZT, kemudian head test, kemudian fifth,
correlation, B Godfrey, kemudian predict. Nah, ini semuanya komen. Nah, kalau misalnya nanti Bapak ganti variabel, kalau misalnya modelnya kayak gini juga, Bapak tinggal ganti aja yang belakang-belakang ini aja yang Bapak ganti. Jadi ininya aja satu. Udah, yang lainnya ngikut aja itu. Kemudian ini satu, korelasi ini aja yang diganti. Ngikut apa Gitu. maksudnya? Ngikut? Enggak, maksudnya kalau misalnya kita ganti set data, Hmm. kita mau ganti misalnya Bapak mau bicara masalah pertumbuhan ekonomi, Hmm. variabel terikatnya. Pertumbuhan ekonomi misalnya dipengaruhi oleh modal, oleh tenaga kerja, misalnya gitu kan. Nah, Ya, ya. jadi Itu nanti kan Bapak ganti, advertisement. Ganti lain gitu ya maksudnya. berarti yang Bapak ganti yang belakang ini aja. Ya, It- bukan advertisement, ganti yang lain. Ya, berarti bukan Price demand atau lagi. apa? Oke. Ya, tergantung apa nama variabel yang dibikin. Gantinya di mana? Ganti Betul. do file ini aja. Langsung kita ketik aja. Klik di situ. Ketik aja di sininya. Kemudian directory ini ganti satu, ini penting diganti ini. Tergantung di mana kita simpan. Oke. Udah, berarti yang komen Bapak ganti variabel directory, ganti nama variabelnya, kemudian ganti yang korelasi ini. Udah, tinggal Bapak blok kayak gini, dia jalan aja itu. Tinggal di-execute aja. Enak. Makanya kalau misalnya kita mau lakukan kayak gitu kan kita bikin do file-nya. Jadi do file-nya aja yang kita simpan, nanti tinggal ini aja yang kita run gitu. Yang kayak dikasih Prof Bambang itu. Tinggal Nah, gitu aja Pak Faisal, tinggal itu masalahnya. Apa tinggal ganti direktori aja sama ini. Enggak, ini dikumpul enggak kan? Enggak dikumpulin kan? Dikumpul lah. Hah? Dikumpul. Masa Kan sih dibikin dikumpul? kayak gini. Mana ya tugas saja ya? Mana hasilnya gimana jadinya? Hah? Kan sama jawabannya semua. Kalau sama jawabannya copy paste buat kami Kan ya. kalimatnya Oh, diganti-ganti, Pak. oh kalimatnya ya masalahnya. Iya, kan kan ini tugas. Kayak gini. Nih Ini kan? udah nih kemarin. Iya, tapi kan kita bikin sendiri. Kemudian kan ini tergantung kita menjelaskan. Nih kan? Udah Nih. kemarin, udah nih. Iya, udah dijelaskan beliau, tapi kan kita ditugasi. Kok banyak kali jawabannya? Kemarin kok dikit. Ini kan udah dipanjang-panjangkan ceritanya 12 halaman. Gitu. Iya, kan ini yang kita kerjakan tadi itu kan. Ya. Hetero. Kayak gini. Canggih kali kalian ah. Nah, kayak gitu, normalitas. Kemudian ini pada model double log gitu kan. Jalankan kayak tadi, kemudian kita kata-katai lah ya. Kata-katai. Nah, dikata-katai. Kemudian nilai R square gitu kan. Nah, nanti jalankan lagi, dikasih lagi kalimat di bawah kayak gitu. 11 halaman aja. 11 halaman ya. Iya. Kayak tadi cuma 3 halaman aja udah banyak banget perasaan. Nah, berarti yang model biasa udah jalan ya, Pak? Ini tinggal di save, Pak. Berarti nanti Bapak save ininya. Kalau mau dikasih komen-komen yang kayak saya bikin kemarin, tinggal diketikin aja. Nah, berarti kalau model loan, Jawabannya versi lengkap ya. Yang dikasih Tiara kan iya. versi biasa aja, cuma satu itu doang jawabannya langsung. Nah, Oke. kalau loan, sebenarnya kan data aslinya kan cuma demand, kemudian harga barang kompetitor, kemudian biaya iklan, pendapatan sama periode waktu. Kalau loan ini kan di-generate ini. Yang ini. Di-generate. Generate itu artinya data itu sudah kita loan. Jadi komennya, ini contoh ya Pak. Nah, kalau mengenerate itu komennya generate. Jadi gen aja. Nah, ya mau kita generate, kita mau jadikan data itu menjadi loan. Ya, tadi kan datanya kan kayak gini awalnya. Nih, kan data demand-nya 1290. Data harganya segini, ini segini sampai ke T. Kemudian kan dia jadi loan. Loan ini bukan dihitung manual, tapi di-generate dari sistem. Jadi
7,1624 itu artinya ln 1290. Ln itu kan logaritma natural. Nah, jadi komennya di sistem ini generate, kita mau simpan misalnya ln karena Prof BJ udah simpan D, dia nggak mau sama, kita bikin aja D1. Jadi ln dari demand sama dengan log, boleh log, boleh ln, kemudian kita masukkan klik 2 kali variabel demand. Karena itu yang mau kita generate. Kemudian tutup kurungnya. Kemudian di enter. Maka di sini kan udah nambah Pak di kanan 1 ln D1. Ln D1. Jadi kalau kita buka lagi data editor tadi, sudah ada tambahan ln D1. Ini angkanya 7,162397. Ini sama dengan ini. Ini karena sudah dibulatkan 4 desimal. Dari situ datangnya angka ini. Ln D, ln P, ln PR, ln advertising, ln income, ln T. Tambah 1 Oke, Pak. D1 tadi. Gimana, Pak? Itu bertambah D1 sebelah kanan kali kan? Iya, tadi kan Ocha nggak mungkin bikin D lagi, karena sudah ada D udah kan? ada semuanya, udah ada D. Iya, karena sudah ada dari data Prof BJ, jadi nggak kita ganggu. Cuman begitu caranya. Nah, Ocha hapus lagi lah yang D. Yang D ini kalau mau menghapus tinggal drop selected variable. Keluar dia itu. Nah, setelah di-generate satu persatu sampai ke bawah ini, nah, kemudian diregres lagi. Jadi, ketik lagi reg, kemudian yang model loan-nya lagi Pak yang dijalankan. Jadi, variabel terikatnya adalah loan demand. Berarti loan D, kemudian variabel bebasnya loan P, loan PR, loan biaya iklan, loan income, loan T. Waktu T. Ya, bagusnya Bapak klik aja, jangan diketik. Kalau gitu. tidak sama nanti error dia. Nah, kemudian di enter lagi. Udah keluar hasilnya ini. Penjelasannya sekarang dari tabel tuh. Nah, tunggu dulu. Kita ini dulu ya. Kita regres, kita inikan dulu. Apa lagi? Kita uji asumsi klasik lagi. Nah, head test. Berarti klik aja ini. Kemudian enter. Ini sudah uji heteroskedastisitas. Kemudian B. Godfrey. Ini sudah untuk uji autokorelasi. Kemudian untuk uji multicol, PIV, kita klik 2 kali aja. Ini berarti untuk model loan. Kemudian kalau korelasi berarti dari yang loan. Berarti CORR. Klik lagi ini. Sama dengan langkah sebelumnya. Udah tinggal enter. Berarti ini sudah keluar koefisien korelasi dari masing-masing variabel. Sama dengan model asli tadi. Nah, kemudian kita regres ulang, kemudian kita predik lagi. Karena E-nya sudah ada, berarti aja mesti ganti. Ini predik E1. Nah, predik E1, kemudian lakukan cara yang sama, berarti ini ganti E1. Nah, ini juga sebaran untuk normalitas tadi. Kemudian Shapiro-Wilk, karena kita bikin prediknya tadi adalah E1, berarti Wilk E1. Udah, berarti selesai ini untuk uji asumsi klasik. Nah, kalau Bapak mau copy, kan nanti mau memaknai enggak Pak? Copy ini, mau copy ke Word supaya tidak mengetik ulang. Sampai... Oke. Nah, copy biasa aja, copy, kemudian Bapak buka Word. Nah, kemudian paste biasa. Ini kan berantakan nih. Nah, supaya dia tidak berantakan, ganti ke huruf Kurir. Kurir new. Kurir new.
Berapa? Kemudian fontnya 7. 7 cuma. 7 aja. Nah, kan rapi. Nah, berarti ini untuk untuk model 1, yang model biasa. Model biasa. Kemudian yang satu lagi, berarti dari model loan. Berarti dari sini di copy aja ke bawah. Nanti yang sama di delete aja, Pak. Ini kan udah ada juga ini. Copy. Kemudian bikin lagi, boleh di bagian bawah. Supaya dia tidak bergabung. Ini mungkin di remove dulu space after. Nah, kan lebih bagus dia. Udah deket, kalau tadi kan jauh-jauh. Nah, ini untuk yang model loan. Dah, kalau di setting di atas udah sama, ke bawahnya di setting juga udah sama kayak gini. Gitu aja sih Pak ngolahnya. Makin berat aja. Oke. Tadi Keren-keren aja artinya. Yang tadi Oke, soal. artinya. Nah, tadi kan yang ini kan nomor 3 sama nomor 4 ya. Ya. Nomor 3 itu kan mencari mana yang paling berperan. Variabel bebas itu mempengaruhi variabel tak bebas. Nah, kalau kita pakai model demand biasa ini tidak bisa langsung dipakai untuk menentukan variabel mana yang paling berperan. Oleh sebab itu, mesti dihitung dulu nilai elastisitas. Nah, perhitungan nilai elastisitas itu kemarin sudah dijelaskan Prof. Bambang, ada di PPT beliau. Sebenarnya hasil tugas ini udah ada semua di situ. Ada di PPT dan sudah Oce copy ke sini. Mana dia? Nah, ini. Ini kan tadi dari nilai koefisien regresi ini kan, Pak. Dari sini tadi. Nih, nilai koefisiennya. Kemudian koefisien beta ini dari nilai beta yang kita komen tadi. Dari sini. Ini kan kalau min titik, ini kan artinya kan min 0, ya. Nah, kemudian dihitung elastisitas. Elastisitas itu nilai koefisien regresi dikalikan dengan rasio rata-rata variabel bebas dibagi dengan rata-rata variabel tak bebas. Jadi untuk dapat angka min 0,49712 ini diperoleh dari min 5,03264 dikali 127 dibagi 1285,8. Dapat angka ini. Ya gitu kan, Bu Dew? Artinya aja artinya. Nah, ini kan untuk nyari elastisitas dulu. Kalau yang 0,3222 ini diperoleh dari koefisien regresi ini 4,743503 dikali 87,33 dibagi 1285,8. Dapat angka ini. Gitu cara ngitungnya. Nah, sekarang maknanya variabel manakah yang paling berperan? Lihat yang nilai elastisitasnya dalam tanda mutlak paling besar. Kan dimutlakkan ya, Pak? Nah, dimutlakkan mana yang paling besar. Nah, berarti di sini yang paling besar itu adalah min 0,49712. Kita mutlakkan. Tanda plus minus ini kan memperlihatkan pengaruhnya positif atau negatif. Kan gitu. Kalau nilai koefisien regresinya negatif, elastisitasnya pasti tandanya negatif. Nah, kenapa di sini dia negatif? Karena memang menunjukkan harga dengan permintaan itu memang pengaruhnya negatif. Makanya elastisitasnya negatif. Nah, kalau dilihat di sini, manakah variabel yang paling berperan? Adalah harga deterjen.
harga deterjen yang paling berperan karena nilai elastisitasnya dalam tanda mutlak itu yang paling besar. Nah, artinya apa? Ketika terjadi peningkatan harga deterjen sebesar 10%, dia kan sebenarnya boleh disebut ketika harga deterjen meningkat sebesar 1%, maka permintaan deterjen akan turun 0,497%. Kan agak kurang manis dia dibaca. Nah, dibaca aja 10%. Kalau harga meningkat 10%, berarti ini kita kali juga 10. Maka permintaan akan turun sebesar 4,97%. Gitu, Pak. Nah, setelah variabel harga deterjen, mana lagi yang paling berpengaruh? Berarti lihat yang paling besar, harga barang kompetitor. Berarti ini nomor 2. Kemudian mana lagi? Daya beli yang diproksi dari income. Kemudian setelah itu biaya iklan. Terakhir baru periode waktu. Nah, itu kalau dia modelnya adalah model biasa. Tapi kalau dia modelnya adalah model loan, kita tidak perlu lagi mencari elastisitas karena nilai koefisien ini sudah menunjukkan koefisien elastisitas. Nah, kalau dilihat di sini, yang koefisiennya paling besar juga adalah variabel harga deterjen. Kan min 0,468 kalau kita mutlakkan. Nah, maka harga deterjen juga merupakan variabel yang paling besar pengaruhnya. Cara bacanya sama, Pak. Ketika harga meningkat sebesar 10%, maka permintaan deterjen akan turun sebesar 4,68%. Atau sebaliknya, ketika harga turun sebesar 10%, permintaan deterjen akan meningkat sebesar 4,68%. Gitu, yang nomor 3. Nah, kemudian yang nomor 4, kita bikin, kalau Ocha bikin satu-satu kayak gini. Ini yang regresi linier, ini outputnya, kemudian ini uji asumsi klasiknya. Uji asumsi klasik sudah memenuhi, maka di kriteria pertama, kita perhatikan asumsi model regresi dipenuhi. Dari hasil uji tadi, baik di model regresi linier biasa atau model asli maupun di model loan-nya itu memenuhi uji asumsi klasik, berarti tidak ada heterokedastisitas, tidak ada autokorelasi, tidak ada multikolinearitas, tidak kemudian residual terdistribusi secara normal. Nah, berarti untuk asumsi yang pertama ini baik model asli maupun model loan itu bisa dipakai. Nah, kemudian kan ada kriteria kedua. Kriteria kedua, ini cara memaknai sama aja, Pak. Kriteria keduanya itu R-square-nya tinggi dan signifikan. Nah, kalau Ocha lihat di sini, pertama lihat dari nilai F-nya dulu untuk melihat apakah keragaman dari permintaan itu mampu dijelaskan oleh variabel bebas atau tidak. Nah, ini model linear, ini model double log. Nah, di sini nilai probabilitas F-nya baik di model pertama maupun di model kedua itu kan signifikan. Artinya harga barang kompetitor sampai dengan periode waktu itu mempengaruhi permintaan. Berarti kan aman. Nah, kemudian berikutnya kita lihat dari nilai R-square dan nilai adjusted R-square-nya. Nah, kalau nilai adjusted R-square itu akan dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah variabel bebas yang kita masukkan ke dalam model. Nah, baik dari nilai R-square maupun dari nilai adjusted R-square, ini juga gunanya R-square itu bisa untuk melihat seberapa besar kontribusi dari variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Atau boleh juga diartikan seberapa besar
variabel bebas mampu menjelaskan keragaman dari variabel tak bebas. Artinya di sini 91,47% keragaman permintaan deterjen mampu dijelaskan oleh variabel harga, harga barang kompetitor, biaya iklan, pendapatan, maupun periode waktu. Ini cara baca R-square-nya. Kemudian R-square itu juga memperlihatkan uji ketepatan model atau istilahnya itu adalah goodness of fit. Nah, semakin besar nilai R-square, artinya makin tepat model itu digunakan. Nah, kita bandingkanlah R-square ataupun adjusted R-square model pertama dengan model kedua. Nah, kalau di sini nilai nilai R-square di model pertama kan hanya 91,47%. Di model kedua 91,88%. Di adjust R-square-nya 89,70%, kemudian 90,19%. Nah, kalau kita perbandingkan dari nilai R-square-nya, berarti model terbaik adalah model LON. Atau saya sebut di sini adalah double lock. Karena kenapa double lock? Variabel bebasnya di-lock-kan, variabel tak bebasnya juga di-lock-kan. Nah, maka model terbaik adalah model LON. Nah, itu kriteria kedua. Kriteria ketiga, berdasarkan banyak koefisien yang signifikan. Berarti tadi kan di F itu H1-nya itu kan minimal salah satu variabel bebas berpengaruh signifikan. Kan gitu. Nah, maka berikutnya untuk melihat variabel mana yang lebih mempengaruhi keragaman dari permintaan, kan kita lihat dari nilai p-value ini, Pak. Dari untuk uji parsial. Uji satu persatu, masing-masing variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Kita lihat ini satu persatu. Nah, kalau kita lihat sekilas dari model asli, ini kan terkesan periode waktu ini tidak berpengaruh signifikan di alfa 5%. Di alfa 5%. Karena di dalam sistem itu asumsi modelnya dia pakai uji dua arah. Jadi dua arah itu kiri kanan. Jadi taraf nyatanya itu kalau kiri kanan itu biasa dibagi dua. Nah, jadi karena di sistem seperti itu, maka ini kemarin Prof. Bambang itu ubah ke uji satu arah. Karena nilainya positif, maka dia uji satu arah kanan. Maka nilai p-value dari periode waktu ini dibagi dua. Jadi 0,095 itu bagi dua. Jadi 0,0475. Nah, dibandingkanlah tadi dengan alfa 5%. Makanya jadinya ini juga berpengaruh signifikan terhadap permintaan. Jadi, kalau begitu secara keseluruhan, semua variabel bebas di model pertama juga berpengaruh signifikan terhadap demand secara parsialnya. Nah, di model kedua pun demikian. Kalau di model kedua kan nilai p-value-nya jauh lebih kecil. 0,027. 0,027. Jadi, dari masalah signifikansi, baik model pertama maupun model kedua, itu juga sama-sama baiknya. Ya, sama-sama baik. Tapi kalau ingin dilihat dari p-value-nya, maka model LON lah yang paling baik. Nah, itu kriteria ketiga. Kemudian kriteria keempat, interpretasi arah, ya, interpretasi koefisiennya logis. Jadi, interpretasi itu kan pemaknaan dari nilai koefisien. Apakah pengaruhnya positif atau pengaruhnya negatif? Nah, logis tidaknya itu kan kita kembalikan ke teori gitu, Pak. Kalau dari output olahan ini, harga deterjen kan pengaruhnya negatif, baik di model LON maupun di model biasa. Pengaruh negatif itu kan sudah sesuai dengan teori, sesuai dengan hukum permintaan. Semakin tinggi harga,
Semakin kecil permintaan, berarti sudah benar secara teori. Nah, kemudian PR, harga barang kompetitor. Nah, barang kompetitor ini bisa jadi dia barangnya itu adalah barang substitusi, bisa jadi barangnya itu adalah barang komplementer. Nah, kalau dia adalah barang substitusi, koefisiennya pasti positif. Ketika terjadi peningkatan harga pada barang substitusi, maka permintaan deterjen akan meningkat. Nah, berarti secara koefisien arah ini sudah sesuai. Kemudian dari biaya iklan, biasanya kan makin besar biaya iklan, makin tinggi permintaan produk. Koefisiennya positif, sama. Kemudian pendapatan. Pendapatan ini dalam teori ekonomi, dia bisa positif, bisa negatif. Kalau pendapatan itu pengaruhnya positif, itu maknanya barang yang diperjualbelikan itu adalah barang normal. Artinya kenaikan pendapatan menyebabkan kenaikan permintaan barang tersebut. Berarti udah benar positif. Kemudian periode waktu juga sudah benar positif. Nah, jadi cara memaknainya ya lihat dari koefisien arah ini saja. Nah, jadi tinggal dimaknai saja bahwa secara keseluruhan, baik model asli maupun model loan, dari sisi koefisien arah sudah sesuai dengan teori. Nah, tinggal Bapak simpulkan aja seperti ini. Dengan demikian dapat disimpulkan dari analisis di atas bahwa model permintaan deterjen yang terbaik adalah model loan. Hal ini disebabkan model loan memiliki nilai R-square dan adjusted R-square yang lebih besar daripada model asli. Nah, nilai R-square yang lebih besar juga menunjukkan goodness of fit dari model regresi. Itu aja sih, Pak. Udah selesai. Pusing, Pak? Enggak pusing. Enggak. Itu udah dari rekaman klien yang terakhir. Aku catat itu. Pusing sih enggak, cuman nggak ngerti ya Pak misalnya. Enggak, rekaman yang terakhir itu kan udah aku ketik itu Pak, yang aku kasih itu. Udah cukup itu jawabannya yang terakhir itu. Cukup lah kita 5 lembarnya cukup. Masa 5 lembar, 2 lembar ya. Ini ada modul di Sartiara ini. Kalau mau iya. coba di situ ada komen-komennya. Itu Siap. jimat itu. Ya, makasih Tiara. Kayak gitu aja sih Pak, cuma maknainya di tugas. Oke. Oke. Nanti Dah. kita pelajari Gampang kan lagi. Pak? Gampang kan Pak? Kalau Iya, ini Om Cai dijelasin kayak agak-agak. gampang, Ini udah pakai pas ngerjain remason lagi kayaknya nih 2 kali remasonnya. Ini udah kelihatan kali mahasiswa